Segala puji syukur bagi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang memberkati kami 24. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengagungkan Engkau sebab Engkau Allah yang telah memberkati, menyertai, melindungi kami sekalian di Kabupaten Asmat ini. Hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih, Engkau tempatkan untuk duduk bersama memusyawarahkan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Asmat tahun 2025-2045 selama 2 hari yang akan diselenggarakan. Para pimpinan OPD dan juga para pihak pemangku kepentingan yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Papua Selatan atau yang terpilih, yang kami hormati Bapak Dr. Marja Sinurat beserta tim penyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Asmat tahun 2025-2045, yang kami hormati Ibu Pendeta, yang kami hormati Bapak Sim 3 Sekda Kabupaten Asmat, yang kami hormati Bapak Staf Ahli Kabupaten Asmat yang kami kasihi, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Kepala Kampung se-Kabupaten Asmat yang kami hormati dan kami cintai, pimpinan WWF, UNICEF, dan Bu Flores yang hadir secara online maupun offline pada siang hari ini, dan tenaga ahli. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai umat beragama, maka patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat dan bimbingannya maka kita diperkenankan untuk berkumpul dan bersama-sama mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah Musyawarah Bangda dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Asmat tahun 2025-2045. Program pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan kegiatan. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan RPJMD tahun 2025-2045. Pemanggi 2. Nama kegiatan Sekolah Perencanaan yang kami hormati, kita hormati bersama-sama Ibu Pendeta, PLH Sekda, yang sama-sama kita hormati Kepala Bapeda Provinsi Papua Selatan, dan dalam hal ini dihadiri atau diwakili oleh Kabid Perencanaan dari Kemendagri, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Mitra, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, rekan-rekan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJP D Asmat 2025-2045. Kita bertemu dalam keadaan sehat, keadaan aman,
persahabatan, persaudaraan siang hari ini. Sekali lagi sangat strategis dan sangat penting untuk kemajuan negeri ini 20 tahun ke depan. Kita semua bersyukur kepada Tuhan karena dari sekian banyak orang, engkau dengan saya yang Tuhan izinkan hadir siang hari ini di tempat ini. Saya tahu banyak kesibukan, tapi boleh memberikan kesempatan untuk ada di sini. Ini juga bagian dari kepedulian dan perhatian, keseriusan mereka untuk berpikir juga tentang Asmat. 25 tahun ke depan. Saya tidak akan bicara soal tujuan atau apa, atau itu nanti dari tim yang lainnya akan bicara. Tadi sudah menyatukan hati dan tekad kita bersama untuk ada beberapa hari ini untuk bergumul, berpikir jauh ke depan tentang masa depan tanah Papua. Kita semua sama-sama ketahui bahwa pertemuan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut dengan rencana pembangunan jangka panjang menengah jangka panjang Asmat 20 tahun ke depan. Maka kehadiran Bapak Ibu hari ini itu akan menentukan. Jadi kalau kita yang kumpul ini kita asal-asalan, kita hanya mau cari jalan pintas, maka itu adalah kegagalan. Tapi saya terlalu percaya kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir hari ini bahwa tidak sembarangan Anda semua yang hadir hari ini adalah terpanggil karena hati untuk menyatukan tekad kita bersama memikirkan perjalanan 20 tahun ke depan. Tinggalkan kesibukan yang lain dan fokus di sini. Berpikir bersama-sama, berdiskusi bersama-sama, berdialog, mengungkapkan gagasan, mimpi apa yang ingin kita capai 20 tahun ke depan. Itu penting, jadi saya berjuang berusaha untuk harus hadir walaupun ini saya sudah selesai tahun ini. Tinggal berapa minggu, berapa bulan lagi, nanti September tanggal 22 saya sudah selesai. Pembangunan di atas tanah dan negeri ini. Itu sebabnya Bapak Ibu juga harus berkeyakinan begitu. Bapak Ibu jadi kepala dinas tidak untuk selamanya. Bisa juga nanti perjalanan berpindah. Bisa juga karena usia pensiun. Tapi setidaknya kita sudah bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk tanah dan negeri ini, untuk semua orang yang hidup di atas tanah dan negeri ini. Untuk itu saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari fokus untuk persembahkan yang terbaik melalui forum ini. Saudara sekalian, kita sama-sama ketahui bahwa Asmat ini, masa depan Asmat itu ada
di pertanian dalam arti luas. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi pekerjaan yang tidak hanya diberi perhatian dalam bentuk pembiayaan, tapi dalam segi operasional pelaksanaan ini juga harus kita imbangi dengan pembiayaan yang ada. Itu sebabnya kualitas, karena kita sedang menuju 2045, kata pemerintah, kata Bapak Presiden, bahwa 2045 adalah tahun emas di mana bangsa kita usianya 100 tahun telah merdeka. Sama dengan orang di belahan dunia yang lain. Jadi kita tidak lagi terus menuntut ada perlakuan khusus karena otsus. Karena itu yang menjadi primadona kita, maka kita tidak bisa mampu bersaing. Kita hanya cuma mengharapkan afirmasi, keberpihakan, kekhususan. Akhirnya kita tidak bisa berjuang untuk menyiapkan diri secara baik dari segi pengetahuannya, intelektualitasnya, tapi juga keterampilan dan integritas, sehingga kita bisa sampai di dunia mana saja kita bisa hidup begitu. Dunia ini bukan hanya asmat saja, bukan hanya Papua Selatan saja, tapi dunia ini luas. Papua ini luas, 6 provinsi sekarang. Belum lagi kita ke Toraja. Jangan hanya orang Toraja saja yang datang di sini terus. Kapan lagi orang Asmat bisa datang di Toraja? Kapan lagi orang Asmat bisa datang di Jawa, bekerja di Jawa? Kapan lagi orang Asmat bisa datang ke Sorong, ke Papua Barat? Ya, kamu hanya berpikir di sini terus. Sudah waktunya bangkit untuk disebabkan kamu yang pegawai-pegawai ini yang punya anak itu kasih sekolah orang itu sekolah yang ditunggu gitu. Jangan sekolah-sekolah saja. Kasih dong sekolah betul, mengetahui sekolah-sekolah yang benar-benar mereka pulang itu tidak sibuk untuk jalan pikul mat ke sana kemari minta honor di sana, tapi dia pulang itu pekerjaan yang cari dia. Saya harus bicara banyak gitu. Meninggalkan ilmu ini untuk bisa. Itu sebabnya sudah kita harus mulai mempersiapkan generasi muda kita ini. Jadi sekolah-sekolah saja ini kita sudah harus kurangi lah. Sekolah betul gitu. Ini harus dipersiapkan baik. Dan narasumber juga semua mitra yang sedang mengikuti dari tempat lain, kita harapkan berbagai masukan, kajian yang kita harapkan akan memperkaya draft materi RPJP ini, karena ini nanti setelah ini selesai, kalau kita sudah di DPR baru kita anggap itu final. Ya harap ini saya bisa selesaikan sebelum mengakhiri masa jabatan ini. Kalau mau selesai semua yang hadir dari pagi sampai dengan saat ini, saya sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan yang Maha Kuasa, serta memohon penyertaannya melalui kekuatan roh Allah yang hidup atas izin kita semua yang hadir hari ini, Senin tanggal 29 atau 30 ini? 29 tahun 2024,
Musrembang penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Asmat tahun 2025-2045 saya katakan dimulai.